Lo pernah gak kepikiran, kenapa ya nama negara kita tuh Republik Indonesia? Kenapa nggak kerajaan, kesultanan, kekaisaran, atau kenapa nggak federasi, serikat gitu? Kalau menurut para pendiri bangsa sih, bentuk pemerintahan republik itu paling cocok buat Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama. Karena sistem republik dianggap bisa jadi solusi buat nengahin masalah perbedaan yang ada. Tapi, siapa yang bilang itu pertama kali? Siapa yang pertama ngasih nama Republik Indonesia? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Tan Malaka, seorang guru dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Halo, balik lagi sama gue Novan Febari dan selamat datang kembali di segmen NFT. Ngobrolin figur tipis-tipis. Pertama kali gue dengar nama Tan Malaka itu waktu tahun 2016, pas gue masih duduk di bangku SMK. Waktu itu ada teman sekelas gue namanya Rizky Ramdhani, sering dipanggil si Buyung. Orangnya sangat baik sekali, tapi pernah sekali berselisih paham sama gue. Namun sayangnya di tahun 2017 beliau meninggal dunia. Tapi gue percaya sekarang beliau udah tenang di alam sana, karena beliau orang yang sangat-sangat baik. Semasa hidupnya, beliau orang yang sangat peduli pada sesama. Pernah waktu sekolah, lebih tepatnya waktu pelajaran sejarah, si Rizky ini membuka ruang diskusi sama guru sejarah. Ngebahas soal Tan Malaka dan komunis, PKI. Yang dimana dalam buku paket sejarah pada tahun itu, gak tercatat satupun nama Tan Malaka. Dan orang-orang komunis dipandang oleh masyarakat Indonesia waktu itu, lebih tepatnya di lingkungan gua, dianggap sebagai penjahat dan tidak bertuhan. Tapi si Rizky punya pandangan lain. Dan kebanyakan murid di kelas itu, termasuk gua, nggak terlalu peduli sama diskusi mereka. Ya gimana ya, daripada ngikutin dan ngerti soal sejarah waktu itu, gua lebih mengikuti soal kehidupan selebriti. Dan ngerti gimana cara bikin strategi paling jitu buat main PES. Buat ngalahin teman-teman sekelas gua. Dan sialannya, pesnya bajakan lagi. Tapi satu hal yang gue sadari sekarang, seandainya si Rizky masih ada, gue percaya selain tubuhnya yang besar, beliau bakalan punya nama dan reputasi yang besar juga di masyarakat. Karena ilmu dan wawasannya terlalu canggih buat orang-orang seusianya pada zaman itu. Oke lah, karena intermezzonya sudah terlalu panjang, mari kita mulai masuk ke topik pembahasannya, yaitu ngebahas soal Tan Malaka. Bung Karno udah jiper tuh ketemu Tan Malaka. Bung Karno yang gemeter. Awal kemerdekaan Indonesia adalah Tan Malaka. Bapak Republik Indonesia. Dialah Tan Malaka. Siapa sih Tan Malaka? Tan Malaka adalah seorang tokoh yang lahir di Sumatera Barat, yang berjuang di jalur pendidikan dan pergerakan politik. Nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Sejak kecil, Tan Malaka udah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, dan pada jenjang lanjut bersekolah di Quake School atau sekolah guru, yang juga dikenal dengan sekolah raja di Bukit Tinggi. FYI, sekolah ini bukan sembarang sekolah, hanya orang-orang penting yang bisa masuk. Dan Tan Malaka memenuhi kriteria itu karena dia punya darah bangsawan dari ibunya. Di sekolah itu, Tan Malaka jadi anomali karena kecerdasan dan kejeniusannya. Dan membuat salah satu gurunya, G.H. Horetsma, gak tahu nama lengkapnya siapa, bersama istrinya tertarik sama Tan Malaka sampai-sampai mereka mau bantu Tan Malaka buat bisa berkuliah di Belanda. Di Belanda loh. Di salah satu negara yang menjajah negara kita. Bayangkan, kalau Anda dikasih kesempatan buat berkuliah di negara yang menjajah negara Anda, apakah Anda mau? Benar saja, setelah lulus di Quake School, Tan Malaka muda melanjutkan pendidikannya di Belanda sebagai mahasiswa calon guru di kota Haarlem. Selama di Belanda, Tan Malaka berkenalan dengan apa itu liberalisme, nasionalisme, dan komunisme. Dan karena inilah, Tan Malaka semangat buat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Dan dia gak berjuang sendirian. Dia juga bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang lain untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda,
Tan Malaka balik ke Indonesia dan menjadi seorang guru bahasa Melayu buat anak buruh perkebunan teh dan tembakau di Sanemba, Sumatera Utara. Di sana Tan Malaka dibikin sakit hati karena harus menyaksikan secara langsung penderitaan kaum buruh rakyat Indonesia yang sering ditipu karena gak pandai berhitung, diperas keringatnya, dan dikasih upah rendah. Sangat jelas sekali ketimpangan dan ketidakadilannya. Ya samalah kayak antara kaum borjuis dan kaum proletar. Ya, apalagi kalau bukan kapitalis. Nah, dengan fakta ini, membuat Tan Malaka gak bisa berdiam diri saja. Lalu dia pun bergabung dengan ISTV, yang menjadi cikal bakal PKI. Di tahun 1920-an, Tan Malaka berkelana dari Sumatera Utara ke Pulau Jawa. Sempat menyambangi Yogyakarta, lalu pindah ke Semarang. Dan di sana, dia membangun sekolah buat anak-anak Sarekat Islam. Buah semangat dan pemikirannya, Tan Malaka salurkan lewat pendidikan. Dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara, dia mengatakan, dalam 1-2 hari saja, saya sudah bisa mulai dengan kurang lebih 50 murid. Sekolah pertamanya ini sukses. Bahkan ketika Tan Malaka pergi dari Indonesia, sekolah ini terus berkembang, sampai buka cabang. Dan total muridnya berjumlah mencapai 2.500 siswa. Akibat dari aktivitas politiknya yang berbahaya ini, pemerintah kolonial menangkap Tan Malaka dan mengasingkannya ke Belanda pada 1922. Tapi Tan Malaka menganggap pengasingannya ini sebagai petualangan politiknya. Hampir setengah hidupnya dia habiskan buat bersembunyi karena jadi buronan Belanda. Selayaknya agen rahasia, Tan Malaka berpindah-pindah, membentuk gerakan bawah tanah dan gonta-ganti identitasnya supaya nggak ketangkep. Makanya Tan Malaka dikabarkan pernah tinggal di Tiongkok, Rusia, Jepang, Singapura, dan Filipina. Waktu tinggal di Tiongkok, Tan Malaka jadi wakil Komintern atau Komunis Internasional untuk Asia Tenggara. Di sanalah dia menulis konsep bangsa Indonesia ke dalam buku yang berjudul NAR The Republik Indonesia. Gak tau sih nyebutnya NAR atau NAR. Buku itu menjelaskan cita-cita dan struktur negara Indonesia merdeka yang menurut Tan Malaka lebih cocok dalam sistem republik. Di tahun itu juga, karya Tan Malaka ini dicetak dan diterbitkan di Indonesia. Dan bukunya viral banget di kalangan pemuda dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan terus diperbanyak dan disebarkan sama kaum terpelajar. Jadi masuk akal kan, kenapa julukan Bapak Republik Indonesia sangat pantas ditujukan buat Tan Malaka. Ya bisa dilihat gimana waktu masa penjajahan, dia punya visi dan cita-cita masa depan tentang bentuk negara. Gokil gak? Gokil lah. Bayangkan, Tan Malaka menulis dan membuat gagasan Indonesia Merdeka itu waktu dia dikejar-kejar jadi buron. Sedangkan kita yang hidup di zaman sekarang, nulis caption buat Instagram juga masih bingung. Masih pusing. Ngechat gebetan pun kadang kita masih ragu-ragu. Takut bikin dia ilfeel. Di buku itu juga, Tan Malaka menganalisa tentang situasi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan Perang Pasifik. Dan benar saja, 16 tahun setelah bukunya dicetak, Perang Pasifik yang membuat gejolak Perang Dunia Kedua terjadi. Tapi di satu sisi, ini jadi kesempatan Indonesia buat melakukan revolusi terhadap Belanda. Meskipun lebih sering di luar negeri, Tan Malaka sering menuliskan gagasan dan dukungannya ke kalangan pemuda di Indonesia. Selain NAR The Republik Indonesia, di tahun 1926, Tan Malaka menulis buku yang berjudul Masa Aksi. Aktivitas menulisnya terus berlanjut, bahkan setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menulis pemikiran dan perjalanan hidupnya dalam beberapa buku yang menjadi masterpiece. Contohnya kayak Madilog. Terus ada juga buku lainnya kayak Dari Penjara ke Penjara dan Gerpolek. Merasa kondisi Indonesia udah mulai aman dari kolonial, di tahun 1942, setelah 20 tahun pelarian dan harapannya akan Republik Indonesia, akhirnya Tan Malaka balik ke Indonesia. Dari Malaya menyeberang ke Sumatera, menyusuri sampai Lampung, dan numpang perahu menuju Banten. Dari Banten, Tan Malaka pindah ke Jakarta, tinggal di Rawajati dekat pabrik sepatu di Kalibata, dan menjadi pedagang buah buat ngelihat kehidupan rakyat Indonesia dari bawah. Terus dari Kalibata, Tan Malaka bergerak ke Bayah, dan jadi juru tulis sekaligus pengurus administrasi Romusha. Sembari bersembunyi dari tentara Jepang dengan lagi-lagi membuat nama samaran baru, dan kali ini dia bernama Ilyas Hussein. Kemerdekaan Indonesia telah berkumandang, sorak-sorai persatuan menjalar seantero negeri. Tapi Tan Malaka merasa bahwa Indonesia belum seutuhnya merdeka. Memang rakyat berteriak gembira, tapi itu hanya terdengar riuh dari luar. Sedangkan dari dalamnya,
kayak nggak ada jiwanya. Tan Malaka mulai membongkar penyamarannya seminggu setelah Indonesia merdeka. Waktu proklamasi, dia lagi ada di Banten. Dan begitu mendengar kabar kemerdekaan Indonesia, dia langsung cabut ke Jakarta dan sempat tinggal di rumah teman lamanya, Ahmad Subarjo. Pada 9 September 1945, sekutu mulai mendarat di Jakarta buat melucuti tentara Jepang. Situasi ini bikin Tan Malaka berpikir buat gunain strategi politik dari bukunya sendiri, yaitu Masa Aksi. Dikarenakan masih banyak orang yang ragu kalau kemerdekaan ini didukung oleh rakyat, terutama dari pihak sekutu yang mencoba masuk ke Indonesia. Maka dari itu, Tan Malaka kemudian ngumpulin para pemuda buat melakukan gerakan massa. Para pemuda dikirim ke kampung-kampung buat mengajak warga sekitar berkumpul. Hingga akhirnya, pada 19 September 1945, masyarakat sekitar kota Jakarta berbondong-bondong menuju lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, yang sekarang namanya jadi Lapangan Monas. Dan peristiwa ini lebih dikenal dengan Rapat Raksasa Lapangan IKADA, sekaligus membuktikan kepada tentara sekutu bahwa rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sekitar 200.000 masyarakat tumpah memenuhi lapangan buat bertemu dengan pemerintah Indonesia saat itu. Penjagaan ketat pun dilakukan oleh tentara Jepang agar enggak terjadi pertumpahan darah. Karena popularitas yang tinggi, gagasan besar, serta jiwa revolusionernya, membuat rekan-rekan Tan Malaka mengusulkan agar Tan Malaka dimasukkan ke dalam pemerintahan. Lalu pada 23 September, Ahmad Subarjo mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh politik lain buat bertemu dengan Tan Malaka. Dia pun mengatakan betapa pentingnya ngasih penerangan kepada rakyat tentang perjuangan Republik Indonesia, betapa pentingnya ngasih kabar seluas-luasnya kalau Indonesia sudah seutuhnya merdeka. Nah, di sini Bung Hatta menawarkan Tan Malaka buat jadi Menteri Penerangan. Tapi Tan Malaka menjawab, di waktu sekarang, saudara berdua, Soekarno-Hatta sudah tepat itu. Biarlah saya menyokong dari belakang dan mengerahkan rakyat di belakang saudara. Jawaban dari seseorang yang gak gila jabatan itu bikin merinding. Coba kalau gue bisa denger langsung kalimat kayak gitu. Jawaban kayak gitu. Wih, tiris. Tapi, situasi di masa-masa akhir 1945 malah jadi chaos. Belanda yang membawa sekutu akhirnya tiba di Indonesia. Kedatangannya pun mendapat berbagai tanggapan. Rakyat berpikir kalau Belanda bakal kembali menjajah. Dan akhirnya Sultan Syahrir beserta Soekarno dan Hatta memilih jalan diplomasi. Di satu sisi, Tan Malaka yang revolusioner merasa gerah sama keputusan yang diambil Kabinet Syahrir. Begitupun Jenderal Besar Sudirman yang sependapat sama Tan Malaka. Mereka gemas sama Kabinet Syahrir yang nggak pengen dengan lantang bilang ke Belanda kalau Indonesia udah merdeka tanpa harus berunding lagi. Apalagi waktu itu ada desas-desus masih mau negosiasi tentang batasan mana aja yang diakui merdeka oleh Belanda. Dan benar saja, ketakutan Tan Malaka beneran terjadi. Di perjanjian Linggarjati, cuma Sumatera, Jawa, dan Madura yang diakui wilayah Indonesia sama Belanda. Berlanjut pada 4 Januari 1946, pendukung Tan Malaka yang kecewa pada pemerintahan Syahrir membentuk kelompok Persatuan Perjuangan. Lalu kemudian mengadakan kongres pertama yang dihadiri oleh ratusan organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan di Gedung Serbaguna Purwokerto. Pembicara utamanya siapa lagi kalau bukan Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Dan mereka berdua dikenal dengan sebutan Duit Tunggal. Di sana Jenderal Sudirman berseru, lebih baik kita dibom atom daripada merdeka kurang dari 100%. Lalu pada 3 Juli 1946 lahirlah peristiwa kudeta pertama dalam sejarah Indonesia. Penyebabnya karena pemerintah dianggap terlalu lembek terhadap Belanda. Kelompok oposisi menganggap Syahrir gagal mewujudkan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang 100%. Kudeta ini terbilang cukup brutal dan agresif, dikarenakan kelompok Persatuan Perjuangan berencana menculik Syahrir. Tapi di saat yang sama, pemerintah berhasil mengendus rencana ini, lalu mengambil tindakan keputusan buat ngeringkus kelompok ini duluan. Maka terjadilah permainan, siapa yang berhasil menculik pihak seberang duluan, maka dialah pemenangnya. Singkat cerita, permainan dimenangkan oleh pemerintah. Pada 23 Maret 1946, Tan Malaka
Subarjo, dan Sukarni dijebloskan dalam penjara selama 2 tahun. Dan jelas, ini bikin pendukung Tan Malaka makin marah. Tapi pada 27 Juni 1946, giliran oposisi yang berhasil menculik beberapa tokoh kabinet, termasuk Syahrir, lalu mereka dibawa ke Boyolali. Terus besoknya, Soekarno menyatakan kalau Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Dan melalui siaran radio, menuntut pembebasan Syahrir dan para menterinya. Singkat cerita, Tan Malaka dibebaskan dari penjara, tapi dia masih risau sama situasi di Indonesia. Pada 7 November 1948, Tan Malaka mengumpulkan pendukung dan menggagas Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau disingkat MURBA yang berlandaskan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Lagi-lagi, Tan Malaka gak mau ngambil posisi jabatan. Justru dia memberikan Sukarni yang mengisi posisi sebagai ketua. 12 November 1948, Tan Malaka ke Kediri, memulai pergerakan gerilya sambil berjalan-jalan buat nyari tahu keadaan penduduk kampung yang miskin dan dengerin keinginan-keinginan mereka. Karena kerasnya Tan Malaka menolak cara Soekarno-Hatta ini bikin dia dinilai membahayakan Indonesia dan pemerintah terus mencari dan mengejarnya. Kini dia nggak hanya buron di mata Belanda, tapi juga buron di mata negara yang dia gagas sendiri. Ironi anjir. Tan Malaka melarikan diri ke selatan Jawa Timur, tapi pada akhirnya dia ditangkap sama Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, Suradi Tekebek mengeksekusi mati Tan Malaka. Makam Tan Malaka berada di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Tragisnya, kematian Tan Malaka dirahasiakan bertahun-tahun. Dan di 28 Maret 1963, Soekarno mengangkat Tan Malaka yang sudah tidak ada menjadi pahlawan nasional. Nah, kurang lebih begitulah kisah Tan Malaka yang bisa gue share ke lo. Gue cuma ngambil poin-poin penting yang gue dapat dari beberapa artikel di internet. Tapi gue harap kalau lo nonton video ini sampai akhir bisa bikin lo tertarik buat belajar sejarah Indonesia. Apalagi ngebahas soal Tan Malaka. Banyak sekali konten di YouTube atau di platform lain yang ngebahas soal beliau. Dan bahasanya jauh lebih detail dari gue. Jadi, dari semua yang udah gue ceritain tadi, kita jadi tahu kalau Tan Malaka itu tokoh pahlawan nasional yang punya pengaruh gede banget dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia orang pertama yang ngasih gagasan soal bentuk negara kita, yaitu Republik Indonesia. Dan waktu tokoh-tokoh pahlawan nasional kayak Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh lainnya teriak Indonesia Merdeka, Tan Malaka udah bilang duluan kalau Indonesia ya memang harus merdeka. Dan seperti yang udah gue singgung sebelumnya, kita yang hidup di zaman sekarang nih ya, buat nulis caption di Instagram doang, kadang masih bingung. Bisa berjam-jam buat mikirin nulis caption doang. Bahkan, karena saking bingungnya nulis caption, itu gak sedikit dari kita jadi batal. Jadi mengurungkan diri buat posting kan. Sedangkan Tan Malaka, dia nulis buku-bukunya yang isinya soal perjalanan hidupnya dan pemikirannya. Itu semua ditulis pas waktu dia dikejar-kejar. Pindah-pindah negara dan gonta-ganti nama. Coba lo bayangin kalau lo ada di posisi Tan Malaka. Kalau gua, kayaknya udah gila. Dan meskipun beliau berakhir tragis, mati di tangan bangsanya sendiri. Dan yang bikin ironinya, namanya gak pernah masuk dalam buku sejarah di bangku sekolah. Tapi ada satu hal yang pasti, nama dan pemikirannya masih tetap hidup sampai sekarang. Bahkan sekarang banyak orang yang mulai sadar dan mengakui, termasuk gue sendiri, kalau perjuangan Tan Malaka sangat layak buat diingat dan diabadikan dalam sejarah Indonesia. Dan Tan Malaka memang sangat pantas buat dapat julukan Bapak Republik Indonesia. Ya mungkin segitu dari gua. Semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.